Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kita memasuki minggu ketiga masa biasa tahun B. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 14-20. Perikop ini bisa kita bagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama tentang seruan pertobatan. Sedangkan bagian kedua, Yesus memilih keempat muridnya. Ada pesan yang sangat menarik buat kita untuk kita renungkan bersama. Pertama, Injil Markus, perikop ini dibuka dengan kalimat penegasan dari Yesus demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada tiga pesan utama di sini. Pertama, waktunya telah genap. Apa artinya? Artinya, sebelumnya pesan dan karya keselamatan itu dikerjakan Allah melalui pengantara. Melalui tanda-tanda alam, melalui para malaikat atau nabi-nabi. Tetapi dikatakan waktunya telah genap, artinya Allah sendiri yang bekerja. Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Allah sendiri yang masuk ke dalam ruang dan waktu yang terbatas yang kita miliki. Allah masuk ke dalam konteks itu. Sehingga waktunya telah genap. Dia tidak lagi menggunakan pesan-pesan pengantara-pengantara. Tetapi ia sendiri yang menggenapi waktu ini. Itu pesan pertama. Pesan kedua adalah seruan. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, artinya dia belum ada di dekat kita, di dalam diri kita. Hanya mendekati kita. Dia bisa ada di dalam diri kita kalau manusia membuka hati dan menerima pesan Allah. Jadi Allah memberikan iman dan kita menanggapi juga dengan iman. Maka disitulah kerajaan Allah akan bertumbuh di dalam diri kita. Yang ketiga, Yesus katakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia tempat nomor 3. Nomor 1 tadi adalah waktunya telah genap. Bagian kedua adalah kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dua hal ini ditempatkan pertama untuk katakan kepada kita bahwa kasih, kerajaan Allah, cinta Allah, pengampunan dari Allah tidak bisa ditentukan oleh baik tidak baiknya hidup kita. Kasih Allah begitu luas, begitu istimewa. Tidak bisa dibatasi oleh keberdosaan manusia. Allah masuk ke dalam dunia untuk memberikan segala-galanya, termasuk dirinya, agar kita mengalami kasih dan kebaikan itu. Jadi Allah tidak tunggu kita jadi orang baik dulu, kita rajin ke gereja, kita banyak memberi sedekah, kita banyak berkorban, lalu kasih Allah itu masuk ke dalam diri kita. Itu membatasi luas dan besarnya kasih dan pengampunan Allah. Kasih dan pengampunan Allah tanpa batas. Namun, Allah tetap menyerukan pertobatan supaya manusia membuka diri, membuka hatinya untuk mengalami kerahiman Allah yang begitu luas dan begitu besar itu. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua adalah pemanggilan murid-muridnya. Ada 4 murid yang dipanggil oleh Yesus dalam perikop hari ini. Kita dengar pertama yang memanggil Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Dan mereka meninggalkan jala lalu mengikuti Yesus. Yang kedua ia memanggil Yakobus dan Yohanes. Apa yang mereka tinggalkan? Mereka tinggalkan ayahnya, orang-orang upahannya. Artinya mereka ada usaha. Usaha itu mempekerjakan banyak orang. Tetapi itu pun mereka tinggalkan. Artinya, contoh pertobatan yang baik dan benar adalah yang dilakukan oleh keempat murid ini. Seruan pertobatan dari Yesus ini bukan sekedar kita merubah perasaan salah menjadi perasaan tenang. Atau pertobatan itu bukan soal perasaan. Ya, mengganti perasaan bersalah dengan perasaan yang tidak bersalah, atau perasaan-perasaan negatif dengan perasaan positif, tidak.
Pertobatan itu adalah satu pilihan, satu keputusan, satu pola hidup, satu cara hidup. Berbalik dari apa yang menjadi tumpuan, harapan, kepercayaan atau keyakinan kita kepada apa yang diberikan oleh Tuhan. Ada peralihan hidup, ada perubahan pola hidup, pola berpikir, pola menjalani kehidupan. Mereka melihat Tuhan adalah sumber segala-galanya yang memberikan apa yang mereka butuhkan, baik materi maupun spiritual, kehidupan setiap hari maupun keselamatan. Nah, inilah pertobatan, beralih dari kemampuan diri kita kepada kekuatan Allah. Beralih dari harapan yang kita letakkan pada barang-barang materi, pada orang-orang, kepada kekuatan yang diberikan oleh Allah atau di dalam diri Yesus sendiri. Sehingga contoh pertobatan yang baik dan benar adalah meninggalkan apa yang menjadi kekuatan kita dan bertumpu pada kekuatan Allah.